Halo anak-anak teacher, hari ini kita kembali lagi belajar tematik tema 2 muatan IPS. Kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah anak-anak teacher, sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tahukah kamu bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Dan apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada tahun 1945, Jepang berperang melawan Sekutu. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dibom atom oleh Sekutu. Nah anak-anak teacher, perhatikan gambar ya. Ini adalah kondisi kota Hiroshima dan Nagasaki setelah dibom atom oleh negara Sekutu. Tepat pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Dalat untuk bertemu Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi merupakan panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Ia dan golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta menolak ajakan tersebut. Tokoh-tokoh golongan muda akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Nah anak-anak teacher, peristiwa inilah yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dirumuskan. Perhatikan penjelasan teacher berikut ini. Perumusan teks proklamasi. Tempat yaitu di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Kemudian penyusun teks proklamasi itu sendiri yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Pengetik teks proklamasi yaitu Sayuti Melik. Tokoh yang hadir dalam perumusan teks proklamasi selain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, tempat dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno. Waktu Jumat 17 Agustus 1945 pukul kurang lebih 10.00 waktu Indonesia Barat. Penjahit bendera yaitu Ibu Fatmawati. Pengibar bendera pada saat itu adalah Latif Hendraningrat dan Suhut. Makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia ada 5, yaitu yang pertama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, yang kedua pengakuan kepada dunia luar, yang ketiga menaikkan martabat bangsa, yang keempat perjuangan sebagai negara baru, dan yang kelima tonggak sejarah negara Indonesia. Nah,
anak-anak teacher, berikut ini adalah para tokoh atau pejuang yang telah berjasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Dr. Randus Muhammad Hatta. Kemudian Mr. Ahmad Subarjo, Soekarni, Laksamana Tadasimaeda, Ibu Fatmawati, dan Sayuti Malik. Nah, sekarang apa saja peran dari tokoh-tokoh proklamasi ini? Kita mulai dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Perannya yaitu sebagai penyusun teks proklamasi, kemudian yang kedua menandatangani teks proklamasi, kemudian yang ketiga Insinyur Soekarno yang telah membacakan teks proklamasi, dan peran terakhir adalah Presiden pertama Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah Dr. Randus Muhammad Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902. Beliau wafat pada tahun 1980. Dijuluki Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan yaitu sebagai penyusun teks proklamasi, kemudian ikut menandatangani teks proklamasi, dan juga menjadi wakil presiden pertama Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896, wafat 15 Desember 1978. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Perannya dalam proklamasi kemerdekaan yaitu ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta. Tokoh yang keempat adalah Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, tokoh berikutnya adalah Laksamana Tadasimaeda. Beliau adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Perannya yaitu membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilakan rumahnya digunakan untuk berkumpul para tokoh bangsa Indonesia. Meskipun beliau orang Jepang, tetapi beliau rela membantu bangsa Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati ini merupakan tokoh yang menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih yang dikibarkan ketika proklamasi kemerdekaan. Nah, tokoh yang terakhir adalah Sayuti Malik. Beliau merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, inilah dia tokoh-tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah anak-anak teacher, demikianlah penjelasan teacher untuk materi pada hari ini yaitu mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sampai bertemu dengan teacher Erni di video pembelajaran berikutnya ya nak. Tetap semangat, merdeka!